Bahkan Nabi mengatakan, kalaulah seandainya kita yang masih hidup ini dianugerahi pendengaran untuk bisa mendengarkan teriakan penyesalan orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dari kita, maka tidak satu detik pun waktu akan kita lewatkan kecuali hanya untuk beribadah dan berbuat baik. Cuman kita tidak dianugerahi Allah pendengaran itu. Jadi bagaimana teriakan-teriakan penyesalan yang terjadi pada banyak hamba Allah setelah dia meninggal dunia. Karena kita nggak mendengar, ya kita nyantai saja. Bahkan ada yang kemudian menggampangkan. Gampanglah hidup di seberang kematian. Dia pikir hidup di seberang kematian itu seperti kehidupan di alam dunia. Kalau kehidupan di alam dunia ini kan semuanya bisa cincau-cincau, bisa negosiasi, bisa bergaining, tawar-menawar. Yang benar bisa jadi tidak benar, yang tidak benar bisa jadi benar. Tapi tidak demikian halnya kehidupan di alam barzah dan alam akhir. Kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat apa adanya. Sehingga teriak-teriaklah orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dengan teriakan penyesalan. Ya laitani, ya laitani, ya laitani. Alangkah celakanya lah aku, alangkah celakanya lah aku, alangkah celakanya lah aku. Kenapalah dulu waktu hidup di dunia tidak berbuat baik, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak berbuat baik kepada sesama. Tapi untuk apa lagi penyesalan itu? Tidak ada gunanya. Oleh karenanya, kalau kita mau menyesal, menyesallah sekarang. Menyesallah pada waktu kita masih hidup di alam dunia. Penyesalan di alam dunia itu masih bisa merubah keadaan. Tapi penyesalan setelah kematian tidak bisa merubah apapun. Jadi orang keempat yang akan menyesal setelah kematiannya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintahnya, orang-orang yang banyak bermaksiat, melanggar larangan-larangannya. Kemudian yang kelima, orang yang akan menyesal setelah kematiannya itu adalah orang-orang yang tidak berbuat baik dalam kehidupannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat 24. Yaqulu ya laitani. Dia mengatakan alangkah celakanya aku. Alangkah baiknya qadamtu li hayati. Sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku. Jadi orang-orang yang tidak mengerjakan kebaikan atau sedikit sekali berbuat kebajikan di dalam hidupnya, dia akan menyesal setelah kematiannya. Kenapa begitu? Karena di alam barzah, di alam kubur itu dia melihat orang-orang yang banyak berbuat kebaikan pada waktu hidupnya begitu nyaman keadaannya di alam barzah itu.
Mereka tenang, mereka tentram, mereka bahagia, mereka sejahtera. Karena kebaikan-kebaikan yang banyak yang mereka lakukan pada waktu mereka hidup di alam dunia. Sedangkan yang tidak berbuat baik atau yang sedikit sekali perbuatan baiknya dalam keadaan penuh penderitaan. Maka dia bilang, ya laitani qadamtu li hayati. Alangkah celakanya aku, alangkah baiknya dulu waktu hidup di alam dunia aku mengisi kehidupanku itu dengan banyak kebaikan-kebaikan. Tapi itu tidak dilakukannya. Penyesalan itu datang setelah dia meninggal dunia, tidak ada manfaatnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, orang yang menyesal. Yang keenam, orang yang menyesal setelah kematian itu adalah orang yang tidak mau bersedekah atau sedikit sekali bersedekah dan tidak berkeinginan menjadi orang yang soleh atau solihah pada waktu dia hidup di dunia. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Fayaqula, maka dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabb, Allah yang maha memelihara, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah seandainya aku ditangguhkan, diakhirkan waktuku sejenak saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Jadi ada orang sudah meninggal dunia, begitu dia masuk ke alam barzah langsung timbul penyesalannya dan dia bermohon kepada Allah, Rabbi, wahai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bisa tundalah kematianku walaupun sejenak, kembalikanlah aku ke alam dunia walaupun sesaat. Kalau aku dikembalikan ke alam dunia, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang soleh. Kenapa yang dia minta? Agar dia dihidupkan kembali sebentar di dunia untuk bersedekah. Karena manfaat sedekah di seberang kematian itu sangat besar. Sedekah itu bisa berfungsi sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai protektor, alat pelindung dari keburukan-keburukan alam kubur maupun kehidupan alam akhirat. Waktu kita masih hidup di dunia, sedekah-sedekah kita itu bisa menghindarkan kita dari kemudaratan, sesuatu yang bisa merusak kita. Sedekah yang kita berikan waktu kita masih hidup di alam dunia itu bisa mendatangkan keberkahan umur pada diri kita. Sedekah yang kita berikan pada waktu kita hidup di alam dunia bisa membantu menyembuhkan penyakit lahir dan batin yang ada pada diri kita. Dan manfaat setelah kematian, sedekah itu akan menjadi protektor, alat pelindung, junnah, perisai bagi diri kita, sehingga kita terlindungi dari hal-hal buruk di alam kubur
dan dari hal-hal buruk di alam akhirat. Makanya orang begitu dia meninggal, dia menyaksikan itu. Orang yang banyak sedekah waktu hidupnya, dia nyantai di alam barzah, terlindungi. Melihat kenyataan itu lalu dia berpikir, mintalah sama Allah agar dia dihidupkan, dikembalikan ke alam dunia walaupun sejenak, hanya untuk bisa bersedekah. Kenapa? Karena waktu dia hidup di alam dunia, dia lihat orang yang rajin sedekah dengan yang tidak rajin sedekah nggak jauh bedanya. Tapi begitu dia meninggal dunia, dia melihat dengan nyata orang yang banyak sedekahnya itu aman dalam kehidupan di alam barzakh, insya Allah akan aman pula dalam kehidupan di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Begitu juga dia melihat orang-orang soleh nyaman, aman, tentram di alam barzakh. Maka kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, balikkanlah aku hidup ke dunia sebentar saja, supaya aku bisa jadi bahagian dari orang yang soleh, orang yang soleh. Tapi nggak mungkin, dia sudah di alam barzakh, tidak mungkin dia bisa kembali ke alam dunia, sebagaimana tidak mungkinnya orang yang sudah di alam dunia kembali masuk ke alam rahim ibunya. Dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita mau menyesallah selagi kita masih hidup di alam dunia ini. Karena penyesalan ba'dal maut, setelah kematian, tidak ada lagi gunanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.